Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail adalah salah satu dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk dalam deretan Al-Asyarah Al-Mubashirun Bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin surga. Nama beliau mungkin tidak seterkenal Abu Bakar, Umar, atau Ali, tetapi perannya dalam sejarah Islam sangat besar dan penuh pelajaran. Beliau lahir dari keluarga Quraisy yang terhormat, Bani Adi, kabilah yang sama dengan Umar bin Khattab. Ayahnya, Zaid bin Amr, bukanlah orang sembarangan. Ia dikenal sebagai seorang pencari kebenaran, Hanif yang menolak penyembahan berhala di masa jahiliyah. Zaid menolak sujud pada patung, tidak menyentuh daging sembelihan berhala, dan selalu mencari agama yang lurus. Bahkan dalam riwayat, ia sering keluar menuju Syam untuk mencari agama Nabi Ibrahim. Dari sinilah Sa'id kecil tumbuh dengan teladan ayah yang berani melawan arus jahiliyah. Sejak muda, Sa'id dikenal berakhlak mulia, rendah hati, dan berani. Ketika cahaya Islam datang melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'id tidak ragu untuk masuk Islam bersama istrinya, Fatimah binti Khattab, yang tak lain adalah saudari Umar bin Khattab. Keduanya termasuk golongan pertama yang memeluk Islam. Dalam kehidupan Rasulullah, Sa'id adalah sahabat yang setia. Ia ikut berhijrah ke Madinah, ikut dalam peperangan-peperangan besar, kecuali Perang Badar. Bukan karena ia enggan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskannya bersama Tolhah bin Ubaidillah untuk mengawasi kafilah dagang Quraisy. Meski tak hadir di Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menghitungnya sebagai pejuang Badar, dan beliau mendapat bagian dari ghanimah dan pahala yang sama. Sa'id bin Zaid juga terkenal dalam peperangan Yarmuk di masa Khalifah Abu Bakar dan Umar. Di medan ini, keberaniannya tampak nyata. Ia berperang dengan gagah membawa panji Islam melawan pasukan Romawi. Riwayat menyebutkan bahwa ia memimpin sayap pasukan kaum muslimin menaklukkan musuh dengan keteguhan iman. Namun yang lebih menarik dari sosok Sa'id bin Zaid bukan hanya keberanian di medan perang, melainkan kesederhanaannya. Ia termasuk orang kaya, tetapi sama sekali tidak terikat dengan dunia. Ia sering berkata, "Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan tidak miskin dan tidak kaya berlebihan." Hidupnya penuh dengan kezuhutan. Bahkan di masa tuanya, ia lebih banyak menjauh dari hiruk-pikuk dunia, memilih beribadah dan tinggal di wilayah Aqiq dekat Madinah. Ada satu kisah yang menunjukkan bagaimana Allah menjaga kehormatan Sa'id bin Zaid. Suatu ketika, seorang wanita Quraisy menuduhnya merampas tanah miliknya. Sa'id bersumpah bahwa tuduhan itu dusta, lalu berdoa, "Ya Allah, jika ia berdusta, maka butakanlah matanya dan matikanlah dia di tanah itu." Tak lama kemudian, wanita itu benar-benar buta dan akhirnya meninggal dunia di tanah yang diperebutkan. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa doa seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah perkara ringan. Sa'id bin Zaid wafat pada tahun 51 Hijriah dalam usia lebih dari 70 tahun. Jenazahnya disalatkan oleh Abdullah bin Umar dan ia dimakamkan di Madinah. Dengan perginya, umat Islam kehilangan salah satu sosok yang diam-diam menjadi pilar dakwah. Sahabat yang tidak haus ketenaran, tetapi amal dan ketulusannya diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Nama Sa'id bin Zaid mungkin tidak selalu disebut di mimbar-mimbar, tetapi kisahnya mengajarkan kita banyak hal tentang kekuatan teladan seorang ayah yang lurus, tentang keberanian mempertahankan iman di tengah ancaman, tentang peran sunyi yang bisa melahirkan perubahan besar, bahkan tentang bagaimana seorang mukmin sejati tidak mencari kemegahan dunia, melainkan ridho Allah dan janji surga.